Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama akan melihat bagaimana sebuah problem based learning dilaksanakan dengan melihat tahapan-tahapannya. Namun sebelum itu kita akan awali dengan membahas mengapa saat ini Fakultas Kedokteran maupun pendidikan kesehatan, profesi kesehatan lainnya telah beralih dari teacher centered ke problem based learning. Ini akan membuka wawasan kita dan melihat apa kelebihan dari problem based learning sehingga nanti pada saat pelaksanaannya kita bisa lebih optimal. Nah, setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta bisa menjelaskan latar belakang penggunaan PBL dalam pembelajaran, menjelaskan komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam suatu sesi PBL, dan menjelaskan tahapan-tahapan dari PBL. Jadi dari Indonesia itu nama lain dari PBL juga disebut dengan proses tutorial. Ada 3 bagian dari presentasi untuk modul filosofi dan tahapan PBL ini. Yang pertama kita akan melihat bagaimana perubahan pendidikan kedokteran yang akhirnya mengarah pada problem based learning. Yang kedua kita akan lihat bagaimana problem based learning dan pengaruhnya terhadap pembelajaran. Dan terakhir kita akan membahas tahapan-tahapan dan komponen-komponen dalam setiap sesi PBL. Kita mulai dengan perkembangan pendidikan kedokteran. Ya, kalau kita lihat sebenarnya ini hanya sekedar ilustrasi seberapa banyak materi yang harus seorang mahasiswa pelajari selama ia berada dalam pendidikannya di Fakultas Kedokteran. Ini pun hanya sebagian dari referensi-referensi yang menjadi sumber pembelajaran yang harus mereka kuasai. Kalau kita lihat begitu banyak referensi yang harus kita tanda kutip paksakan untuk dikuasai mahasiswa selama 7 tahun pendidikannya, baik di fase akademik maupun fase profesi. Tentu saja ini kalau kita hanya berfokus pada proses pembelajaran teacher center learning, ini tidak akan efektif. Selain itu, yang kita lihat juga bahwa waktu pendidikan di Fakultas Kedokteran itu semakin berkurang. Awal-awal mungkin ketika Fakultas Kedokteran baru pertama kali dibuka butuh waktu 10 tahun minimal untuk bisa menjadi seorang dokter. Hingga sekarang menurut Undang-Undang Pendidikan Kedokteran itu tinggal 3,5 tahun untuk fase akademik dan 2 tahun untuk fase profesi. Sedangkan materi yang ingin kita harapkan mahasiswa kuasai itu bahkan semakin banyak. Sehingga kita tidak akan punya waktu yang cukup untuk bisa memastikan semua mahasiswa menguasai kompetensi yang diharapkan dalam waktu hanya 5,5 tahun tersebut. Oleh karena itu kita harus berpikir untuk merubah materi pembelajaran, tidak lagi hanya sekedar berpusat di teacher center learning. Nah, ini adalah gambaran kurang lebih perubahan pendidikan. Saya mengambil contoh di Fakultas Kedokteran Unhas. Jadi pada sebelum tahun 80 tahun itu bebas bertingkat. Jadi kalau mahasiswa kedokteran tahun ini mereka harus lulus semua mata kuliah per tingkat tersebut. Kalau ada yang tidak lulus, mereka harus mengulang semua mata kuliah di tahun berikutnya. Kalau ada yang tidak lulus lagi, tetap harus mengulang semua mata kuliah di tahun berikutnya. Kemudian berubah ke kurikulum sistem kredit semester SKS, di mana mahasiswa setiap semester membelanjakan sejumlah kredit dan biasanya kredit ini dibatasi sesuai dengan IPK-nya. Jadi kalau IPK-nya di atas 3 boleh ambil maksimal, nanti di bawah 3 akan ada gradasi perubahan jumlah SKS yang mereka boleh programkan. Dan kalau mereka tidak lulus satu SKS pada mata kuliah A, mereka hanya harus mengulang mata kuliah tersebut, tidak sama dengan yang bebas bertingkat. Lalu mulai 2002 sampai sekarang di Fakultas Kedokteran Unhas itu sekarang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dan menerapkan problem based learning. Nanti kita akan lihat apa sama-sama tentang definisi problem based learning ini dan sebagai perkembangan dari metode tersebut, mulai 2018 mereka sudah FK Unhas sudah menerapkan pembelajaran blended learning.
Nah, ini adalah gambaran kurikulum perubahan kurikulum yang menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, di mana ada proses integrasi dari berbagai bidang ilmu dalam pembelajarannya, dan misalnya dulu mungkin waktu sistem kredit semester mata kuliah yang diprogramkan untuk mahasiswa adalah anatomi 1, anatomi 2, anatomi 3, ilmu penyakit dalam 1. Jadi tersegmentasi per masing-masing bidang ilmu. Sekarang ini sudah mulai terintegrasi. Jadi misalnya di mata kuliah biomedik itu ada integrasi antara berbagai bidang ilmu biomedik, anatomi, histologi, fisiologi, dan biokimia. Dan ketika naik ke mata kuliah sistem organ, sudah mulai terjadi integrasi antara mata kuliah preklinik, paraklinik, dan klinik. Misalnya pada mata kuliah blok muskuloskeletal, di situ dipelajari anatomi kembali, histologi, kemudian dipelajari kembali patomekanisme, pemeriksaan laboratorium yang berhubungan, radiologi yang berhubungan, manifestasi klinisnya, pengobatannya, dan seterusnya. Yang berikutnya berubah ke arah student center learning, di mana bukan lagi dosen sebagai sumber informasi utama, melainkan mahasiswa harus menjadi subjek pelaku utama untuk berusaha meningkatkan atau mencapai kompetensi yang diharapkan, dan ini dipadukan dengan problem based learning, di mana nanti pembelajarannya itu dipicu dari masalah yang muncul. Nah, masalah yang muncul ini akan berhubungan dengan kasus klinis yang akan sehari-hari mereka hadapi ketika mereka menjadi seorang dokter. Misalnya demam atau sakit kepala. Nah, ini akan menjadi pemicu mereka untuk berpikir sakit kepala ini kenapa ya? Kira-kira apa patomekanismenya? Kira-kira kenapa gejalanya juga ada gejala yang lain? Nah, dan seterusnya. Nah, perubahan kurikulum juga ini seperti ini dulunya tersegmentasi seperti yang sudah saya sampaikan. Tahun pertama hanya melulu belajar ilmu-ilmu dasar tanpa sama sekali tidak ada integrasi dengan kasus-kasus klinis yang akan mereka hadapi. Ini jelas segmentasinya. Tapi pada perubahan kurikulum saat ini yang berbasis kompetensi, sudah ada integrasi bertahap, mulai dari tahap akademik sampai ke tahap profesi. Jadi sudah ada pembauran yang dilaksanakan sejak dari awal. Yang kedua, sistem desain kurikulumnya itu disebut sebagai kurikulum spiral. Kalau kita lihat ini kurikulum spiral ini dari awalnya kecil, lama-lama dia melebar lagi, semakin lebar sampai ke ujungnya. Nah, apa yang dimaksud dengan spiral? Spiral berarti suatu materi akan dikunjungi secara berulang-ulang dengan tingkat kedalaman dan kesulitan yang lebih luas. Jadi misalnya di semester 1 dia belajar tentang anatomi tulang. Nanti mungkin di semester 3 ketika ia sudah ketemu dengan muskuloskeletal, ia akan kembali lagi mereview anatomi tulang dan menghubungkannya dengan gangguan-gangguan pada sistem muskuloskeletal. Kemudian semakin naik lagi semester, misalnya ada pada mata kuliah traumatologi, itu akan ada gangguan muskuloskeletal yang berhubungan traumatologi, dan mungkin tingkat kompleksitasnya akan jauh lebih besar, dan seterusnya. Begitu juga sampai pada tahap profesi. Jadi inilah yang disebut sebagai spiral curriculum. Jadi suatu materi dasar akan didatangi secara berulang-ulang oleh mahasiswa, tidak hanya selesai di semester pertama. Sehingga kita berharap ini sistem integrasi ini betul-betul akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa apa pentingnya ilmu dasar dan bagaimana ilmu dasar itu bisa menunjang kompetensi mereka sebagai seorang dokter. Dan ini juga akan menjadikan mahasiswa tidak akan mudah lupa dengan ilmu dasar, karena ia akan melakukan kurikulum, dia akan mempelajarinya secara berulang-ulang dengan menghubungkannya dengan kasus-kasus yang semakin kompleks dan dengan kedalaman yang semakin besar. Nah, pada kurikulum problem based learning dikenal dengan model SPICES, ya. Ini adalah tabel perbandingan antara metode SPICES dengan metode konvensional sebelum kita menerapkan problem based learning.
Pada metode konvensional itu teacher center learning, di mana dosen yang mengajar di kelas, memberikan materi, mahasiswa mendengarkan secara pasif, mencatat kuliah, dan seterusnya. Sementara pada student center ini mahasiswa yang berperan utama dalam menggali informasi, mencari referensi yang sesuai, menentukan apa yang harus dia pelajari itu pada student center learning. Lalu ada pada traditional approach menerapkan information gathered learning. Jadi mahasiswa hanya duduk dan mengumpulkan semua informasi untuk dipelajari, dihafalkan. Sementara pada problem based learning, pada curriculum spaces menerapkan problem based learning. Jadi belajarnya itu berdasarkan masalah yang muncul. Jadi semua yang dipelajari itu akan mengarah ke satu akan berasal awalnya dari suatu masalah yang mereka akan hadapi. Perbedaan ketiga pada traditional approach atau conventional kurikulum itu menggunakan kurikulum berbasis disiplin seperti tadi yang saya sudah sampaikan, jelas segmentasinya antara mata kuliah anatomi, histologi, interna, anestesi. Jadi tidak ada integrasi antar bidang ilmu, sementara pada Spaces kita menggunakan kurikulum terintegrasi di mana berbagai bidang ilmu melakukan integrasi terkait dengan masalah-masalah klinis yang akan ditemukan di masyarakat. Pada konvensional pembelajarannya berfokus pada rumah sakit saja, sementara pada Spaces menggunakan pendekatan community based learning. Jadi aspek prevensi promosi juga menjadi fokus dalam Spaces. Untuk konvensional, elektifnya seragam, sementara pada Spaces itu mata kuliah elektifnya itu ada inti-inti tersendiri, ada tema-tema tersendiri. Untuk kurikulum konvensional, pendekatannya adalah model apprenticeship, jadi model di mana mahasiswa mengikuti dosen sebagai supervisor, dan sistem pengalihan ilmu itu berdasarkan mereka mengobservasi sehari-hari seorang supervisor sebagai role model mereka. Sementara pada Spaces itu menggunakan kurikulum yang sistematik. Jadi kurikulumnya itu berdasarkan betul-betul sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dia capai oleh mahasiswa, tidak berfokus pada satu figur yang akan menjadi sumber informasi. Nah, sekarang kita akan masuk kenapa dan bagaimana problem based learning ini bisa memberikan dampak yang besar terhadap proses pembelajaran mahasiswa. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan mengapa kita sebaiknya mencari berbagai strategi-strategi pembelajaran yang bisa tidak hanya mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa, tapi juga memastikan mahasiswa itu bisa terus melakukan pembaruan ilmu meskipun dia sudah selesai dari pendidikannya di Fakultas Kedokteran. Tabel ini menunjukkan kecepatan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran berkembang. Disebut sebagai medical knowledge explosion karena pertumbuhannya sangat pesat, seperti ledakan. Kalau kita lihat pada tahun 1950 butuh 50 tahun untuk ilmu pengetahuan di bidang kedokteran itu menjadi 2 kali lipat. Pada tahun 1980 ia semakin berkurang hingga hanya butuh 7 tahun. Tahun 2010 menjadi 3,5 tahun dan sampai 2020 ini hanya butuh 0,2 tahun atau setara dengan 73 hari ilmu pengetahuan untuk menjadi 2 kali lipat. Sehingga kalau sekarang sudah 2024 tentu akan jauh lebih cepat lagi kecepatan ilmu pengetahuan kita menjadi 2 kali lipat. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang kita ajarkan kepada mahasiswa kita sekarang ini kemungkinan besar akan tidak lagi mereka gunakan ketika mereka lulus menjadi dokter. Mungkin hanya di bawah 10% yang mereka akan bisa gunakan, sedangkan sisanya sudah tidak mereka bisa gunakan lagi sebagai seorang dokter untuk melayani kasus-kasus yang mereka temui karena ilmunya sudah tidak ada lagi, sudah
tidak bisa digunakan lagi karena sudah ada muncul berbagai ilmu-ilmu yang baru, teknologi-teknologi yang terbaru. Sehingga kalau kita hanya berfokus pada mengusahakan mahasiswa kita bisa menguasai materi tanpa membekalinya dengan kemampuan untuk senantiasa mengembangkan kemampuannya, mengetahui kekurangannya, maka ini tentu saja menjadikan lulusan kita ketika lulus tidak akan banyak berguna di masyarakat karena hanya mampu dengan 10% ilmu yang ia gunakan. Nah, ini adalah jurnal yang menunjukkan data yang baru saja kita lihat bersama di grafik yang sebelumnya. Itu adalah hal yang pertama. Jadi kita butuh kurikulum yang mampu menunjang kemampuan mahasiswa kita untuk terus memperbarui ilmunya. Yang kedua, berdasarkan teori pendidikan, ada dua cara pendekatan mahasiswa dalam proses belajar. Ada yang disebut sebagai surface learning dan ada yang deep learning. Surface learning ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang belajar hanya untuk berusaha supaya dia bisa lulus. Jadi targetnya itu menghafal supaya pas ujian bisa lulus. Tidak ada motivasi untuk mengetahui suatu kasus lebih dalam. Jadi dia hanya betul-betul berfokus untuk belajar untuk ujian. Jadi ini sangat berhubungan dengan memori jangka pendek. Memorinya mungkin hanya 1 pekan bertahan, setelah itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Tentu saja ini kita tidak inginkan pada mahasiswa kita, karena kita ingin apa yang kita ajarkan itu betul-betul mereka pahami dan mereka bisa gunakan ketika mereka lulus menjadi dokter. Apalagi tadi kalau kita lihat kurikulum spiral, kita mau mahasiswa kita terus-menerus mengintegrasikan pengetahuan awalnya ke dalam kasus-kasus yang lebih kompleks. Dengan surface learning ini akan sangat sulit untuk dicapai. Yang kedua adalah deep learning. Deep learning ini kebalikan dari surface learning, adalah mahasiswa-mahasiswa yang belajar betul-betul karena ia ingin paham. Ia belajar bukan karena termotivasi untuk lulus ujian, tapi betul-betul dia ingin mengetahui kenapa ini bisa seperti ini, kenapa hubungannya begini, kenapa gejala ini bisa menimbulkan ini, kenapa untuk penata laksanaan ini menjadi pilihan, untuk ini apa yang harus diperiksa, dan seterusnya. Deep learning ini berhubungan erat dengan memori jangka panjang. Jadi apa yang dipelajari saat ini akan terus bertahan selama seiring waktu terus akan dia punyai dalam sebagai memorinya, dan ia bisa terus menggunakannya dengan menerapkannya pada kasus-kasus yang dia akan temui ketika dia berpraktek. Ini yang kita harapkan mahasiswa kita adalah mahasiswa dengan kemampuan untuk melakukan deep learning. Alasan yang ketiga adalah adanya teori tentang pemrosesan informasi. Jadi menurut Miller ada 3 tahap proses informasi dalam pembelajaran. Pertama adalah proses penginputan, di mana mahasiswa membaca atau mendengarkan atau menonton video atau mengambil informasi dari berbagai referensi diinputkan ke dalam otak. Lalu informasi tersebut akan diproses ke dalam memori jangka pendek, jadi disimpan sementara. Dan untuk bisa kemudian memori itu disimpan ke dalam memori jangka panjang, harus ada intervensi dari proses memori jangka pendek ke memori jangka panjang, supaya apa yang diinput tadi tidak menguap setelah 3 sampai 1 pekan. Dan cara untuk memproses memori tersebut ke dalam memori jangka panjang adalah dengan melakukan berbagai strategi. Jadi mengerjakan pertanyaan, menjelaskan, mencari informasi tambahan terhadap hal-hal yang masih belum jelas, menganalisis sebuah fenomena itu yang berhubungan dengan informasi yang ia simpan dalam memori jangka pendek, itu akan membantu seorang mahasiswa untuk bisa menyimpannya ke dalam memori jangka panjang. Jadi kalau orang-orang yang surface learning, dia hanya akan berhenti di sini karena ia hanya menginput dan disimpan di sini. Sementara mahasiswa-mahasiswa dengan strategi deep learning akan sampai di sini karena dia akan berusaha mencari tahu, melakukan hal-hal di antara dari proses ini, sehingga akhirnya
informasi yang ia peroleh di tahap pertama itu bisa disimpan di memori jangka panjang. Nah, disinilah peran PBL ya. Jadi pertama PBL itu ada tahapan-tahapan di mana ada tahapan aktivasi prior knowledge, di mana tahapan PBL itu ada beberapa yang bisa membantu mahasiswa menyimpan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang, dan yang kedua bisa membantu mahasiswa memiliki kemampuan untuk terus melakukan pembaruan atau peningkatan kompetensinya. Di antaranya adalah pada proses tutorial ada proses aktivasi prior knowledge. Jadi mahasiswa mencoba mengidentifikasi informasi-informasi yang ia sudah punyai di memori jangka pendek yang disebut sebagai prior knowledge mereka sebelum mereka mulai berdiskusi. Yang kedua ada tahap elaborasi, di mana mereka melakukan penjelasan terhadap ilmu maupun materi-materi yang mereka saling mencoba lebih jauh menganalisis dari suatu fenomena ataupun suatu keadaan. Dan selain itu mereka melakukan analisis hubungan sebab akibat, melakukan analisis pilihan-pilihan yang mereka perlukan dalam menganalisis suatu kasus. Mereka mencoba mengingat kembali, ada proses recalling, menarik kembali informasi yang ada di memori jangka pendek mereka, mengidentifikasi adanya suatu hubungan sebab akibat antara gejala A dengan penyebab B, atau patomekanisme ini yang bisa mengapa sebuah terapi diberikan, itu dilakukan dalam selama proses tutorial, dan inilah yang menyebabkan tutorial mampu menjadi suatu metode yang efektif dalam membantu mahasiswa dalam belajar dan membantu mahasiswa juga tidak hanya sekedar mempunyai kompetensi dalam belajar, tapi mempunyai kemampuan untuk bisa melakukan identifikasi kebutuhan informasi dan kemampuan dia untuk terus meningkatkan kompetensinya secara mandiri nanti ketika ia sudah menjadi seorang dokter. Nah, melihat itu kita sudah sebaiknya kita sekarang sudah berubah paradigma kita, tidak lagi menganggap teacher center learning sebagai satu pilihan utama, namun dengan adanya perubahan dalam berbagai hal terkait khususnya bidang ilmu pengetahuan kedokteran, maka kita sudah melihat bahwa problem based learning ini mampu memberikan tambahan keuntungan yang lebih dibandingkan teacher center learning. Nah, sekarang kita akan membahas komponen-komponen apa saja yang ada dalam sebuah PBL dan bagaimana tahapan-tahapan PBL akan dilaksanakan. Nah, PBL adalah sebenarnya proses pembelajaran dalam kelompok kecil, di mana nanti mahasiswa akan dibagi dalam kelompok maksimal 10 orang. Nanti dalam kelompok diskusi itu mereka akan difasilitasi oleh satu orang tutor, jadi dosennya nanti akan berperan sebagai tutor. Yang kedua, yang ketiga, nanti sebelum membahas masalah dalam PBL, kelompok akan memilih seorang ketua diskusi dan seorang penulis. Kemudian untuk pertemuan pertama, kita harus berusaha untuk menyepakati aturan bersama, dan lalu mahasiswa akan mulai berdiskusi membahas masalah yang dijadikan pemicu pada sesi diskusi tersebut. Nah, melihat itu ada 3 komponen dalam tutorial: masalah yang merupakan pemicu, yang kedua mahasiswa yang akan berdiskusi, dan tutor yang berperan sebagai fasilitator. Jadi 3 komponen tutorial inilah yang akan yang akan berperan dalam proses pembelajaran mahasiswa. Yang pertama, pemicu masalah. Ini sebenarnya saat ini yang kita gunakan adalah masalah-masalah yang
dalam bentuk naratif. Jadi dalam bentuk skenario masalah yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh mahasiswa. Kita akan membahas ini lebih dalam nanti ketika kita membahas tata cara pembuatan modul pembelajaran PBL. Namun sebenarnya selain narasi, bisa juga kita menggunakan gambaran EKG sebagai pemicu, hasil pemeriksaan laboratorium, foto, hasil radiologi toraks, dan dalam bentuk video juga bisa kita gunakan sebagai pemicu mahasiswa untuk berdiskusi. Komponen kedua adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa tadi seperti tadi yang kita sudah sebutkan, maksimal 10 orang dalam satu kelompok, dan ada 3 peran mahasiswa dalam setiap sesi PBL. Pertama sebagai ketua, kedua sebagai penulis, dan sisanya akan menjadi anggota kelompok. Nah, apa saja peranan dari masing-masing komponen? Nah, ketua akan berperan untuk mendorong proses diskusi berlangsung dan memastikan diskusinya fokus pada masalah yang menjadi pemicu. Jadi, kalau ada mahasiswa yang belum aktif, bukan tugas tutor untuk mengaktifkan mahasiswa tersebut, tapi tugas seorang ketua kelompok untuk memastikan setiap anggotanya aktif dalam berdiskusi. Yang kedua, untuk memastikan mahasiswa-mahasiswa yang terlalu mendominasi diskusi dan yang bahkan senyap tidak aktif dalam diskusi. Jadi peran ketua ini memastikan seperti tadi semuanya aktif dalam proses diskusi, tidak hanya 1-2 orang saja, sementara yang lain hanya dia menonton. Berikutnya, tugas ketua adalah mengklarifikasi dan merangkumkan diskusi yang disampaikan dalam sesi PBL, sehingga ia terus memastikan sejauh mana progres dari diskusi itu berlangsung dalam satu sesi PBL. Berikutnya, tugas ketua adalah sebagai timekeeper atau memastikan alokasi waktu itu digunakan secara efektif dalam proses diskusi, dan terakhir untuk mengajukan pertanyaan kepada anggota kelompok. Yang kedua adalah penulis. Penulis bertugas untuk mencatat semua hasil diskusi selama proses tutorial. Nah, di sini peran penulis harus menangkap dan mengambil intisari dari hasil diskusi dan menulisnya secara sistematis dan bisa mengambil, tidak perlu menulis kata demi kata dari hasil diskusi, namun mengambil intisari yang disampaikan oleh masing-masing anggota. Lalu mencatat juga referensi-referensi yang disampaikan oleh peserta diskusi yang digunakan selama proses diskusi. Semua catatan ini harus tersimpan karena nanti sesi PBL ini ada 2 sesi, sehingga pada saat pertemuan kedua nanti semua anggota kelompok bisa mengakses kembali catatan yang telah dibuat oleh penulis pada pertemuan pertama. Kemudian anggota kelompok yang lain ini bertugas untuk saling berbagi informasi terkait kasus ataupun masalah yang sedang didiskusikan, saling mengajukan pertanyaan jika ada yang perlu diklarifikasi, memastikan proses diskusi dilakukan dengan tetap menunjukkan sikap yang sesuai, menghargai pendapat orang lain, tidak menggunakan kata-kata kasar dan melecehkan, dan seterusnya. Mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh teman-temannya sehingga ia bisa mengajukan pertanyaan jika ada yang perlu diklarifikasi, dan melakukan pencarian jawaban terhadap berbagai learning objektif atau pertanyaan-pertanyaan yang belum terselesaikan pada pertemuan pertama maupun pertemuan kedua. Nah, di sini peran tutor perlu dilihat bahwa yang memastikan mahasiswa aktif, memastikan semua mahasiswa berpartisipasi adalah tugas dari ketua kelompok, bukan tugas langsung dari tutor.
Nah, di mana peran tutor pada proses PBL? Nah, tutor berperan sebagai fasilitator diskusi. Jadi, ia berperan untuk mengingatkan kembali tugas masing-masing komponen, membantu kelompok untuk merumuskan ground rules, aturan bersama yang harus disepakati sejak awal, memastikan semua anggota kelompok mematuhi ground rules tersebut, dan memastikan semua komponen melaksanakan tugas dan peranan masing-masing. Jadi tugas tutor itu mengingatkan ketua jika ada yang tidak aktif. Jadi bukan langsung ke arah mahasiswa yang tidak aktif, tapi melalui ketua misalnya. Dan salah satu tugas utama juga dari seorang tutor adalah memastikan learning objective yang diharapkan pada pertemuan tersebut itu tercapai selama sesi diskusi. Sehingga untuk memastikan hal ini, tutor harus selama proses diskusi berlangsung berada dalam ruangan dan fokus serta melakukan observasi secara aktif terhadap proses diskusi yang dilaksanakan selama proses PBL. Nah, ini salah satu peran utama tutor yang mungkin kadang-kadang kurang disadari oleh dosen. Dosen menganggap perannya adalah sebagai narasumber yang memastikan semua materi dapat tersampaikan ke mahasiswa. Nah, dalam PBL ini tidak seperti itu peran tutor. Nah, peran tutor memastikan komponen setiap masing-masing mahasiswa itu melaksanakan tugasnya dan memastikan learning objective yang akan diharapkan pada pertemuan tersebut bisa tercapai dengan melakukan observasi secara aktif selama proses PBL berlangsung. Nah, setelah kita berdiskusi mengenai komponen-komponen pada PBL, kita coba refresh kembali lagi komponen PBL itu ada 3, ada masalah, ada mahasiswa, dan ada tutor. Masalah adalah pemicu dari diskusi, mahasiswa ada 3 komponen, ada ketua kelompok, kemudian ada penulis, dan ada anggota-anggota kelompok yang lain yang mana masing-masing mempunyai tugas dan peranan tersendiri. Tutor, dosen sebagai tutor berperan untuk memfasilitasi jalannya diskusi, memastikan setiap komponen berperan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, dan memastikan learning objective dapat tercapai selama sesi PBL tersebut. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahapan dalam tutorial. Nah, tahapan dalam tutorial yang kita akan gunakan sebenarnya ada banyak tahapan, ada banyak versi tahapan dalam tutorial. Namun kita akan melakukan PBL dengan menggunakan metode 7 jumps atau 7 langkah. Jadi ada 7 tahapan dalam PBL. Kita akan lihat satu persatu dan kita akan lihat lebih detail apa contoh dari masing-masing tahapan tersebut. Nah, tahapan pertama adalah mengidentifikasi dan mengklarifikasi terminologi-terminologi yang belum dipahami oleh mahasiswa. Jadi setelah skenario dibacakan, ketua akan mengarahkan ketua kelompok untuk mengidentifikasi adakah terminologi-terminologi yang tidak jelas dalam skenario tersebut. Setelah itu baru masuk ke tahap kedua di mana mahasiswa akan mendefinisikan masalah-masalah yang muncul pada skenario. Lalu setelah terlist semua masalah-masalah yang diidentifikasi oleh semua anggota kelompok dalam skenario tersebut, lalu dilakukanlah brainstorming. Jadi brainstorming itu adalah satu sesi di mana masalah-masalah yang sudah di-list itu dicoba dibahas satu persatu oleh mahasiswa dengan menggunakan prior knowledge yang mereka miliki. Nah, perlu dipahami selama sesi PBL ini tidak diharapkan mahasiswa membuka referensi untuk membacanya. Jadi, tidak ada proses mencari jawaban di dalam sesi PBL.
Kenapa? Karena yang terjadi adalah mereka hanya membaca bersama dan yang terjadi hanyalah proses input sederhana tanpa ada elaborasi, tanpa ada aktivasi prior knowledge, yang semua itu tidak akan bermanfaat bagi mahasiswa karena memorinya akan tetap saja tersimpan dalam memori jangka pendek. Karena mereka tidak mengelaborasi, tidak saling menganalisis, karena hanya membaca referensi. Jadi, ground rules yang pertama nanti yang harus diterapkan oleh dosen sebagai tutor adalah tidak ada proses mencari jawaban di dalam kelas. Proses mencari jawaban dilakukan di luar pertemuan. Nah, jadi pada brainstorming ini mahasiswa akan menggunakan prior knowledge-nya, apapun yang ada itu didiskusikan bersama. Apakah itu masih perlu diklarifikasi lebih lanjut, itu nanti akan menjadi masukan dari tutor. Nah, setelah mereka melakukan brainstorming di mana semua masalah yang sudah didefinisikan itu dibahas dengan menggunakan prior knowledge yang mereka miliki, mereka lalu melakukan review hasil pembahasan mereka, apakah ada beberapa hasil diskusi yang bisa dikelompokkan, ataukah ada alur-alur yang perlu diperbaiki dari hasil tulisan penulis. Jadi kembali mengelompokkan hasil diskusi menjadi kelompok-kelompok yang serupa sehingga nanti akan lebih mudah untuk dibahas berikutnya. Setelah masuk ke tahap keempat, mahasiswa akan memformulasikan learning objectives. Apa yang dimasukkan dengan memformulasikan learning objective? Jadi semua hal-hal yang teridentifikasi di dalam proses PBL yang belum ditemukan jawabannya ataupun sudah ada jawabannya tapi masih belum sempurna, itu semua menjadi PR yang harus mereka bawa pulang, menjadi tujuan mereka untuk kembali keluar dari kelas dan mencari jawabannya. Makanya menjadi learning objective. Jadi tujuan pembelajaran mereka di luar kelas adalah semua yang tidak terselesaikan dalam sesi diskusi. Ditambah lagi, misalnya pada modul tutor itu ada 10 learning objective yang diharapkan dicapai dalam sesi diskusi. Namun, jika sekiranya dalam proses diskusi hanya baru 8 yang didiskusikan, maka tugas tutor nanti menambahkan ada 2 hal lagi yang perlu mereka tambahkan ke dalam learning objective mereka sebagai PR untuk mereka diskusikan kembali di luar dari tatap muka. Nah, tahap ke-6 mereka melakukan belajar mandiri. Nah, belajar mandiri inilah sesi di mana mereka mencari jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang belum terselesaikan pada pertemuan pertama. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, kadang-kadang mahasiswa itu membagi pertanyaan. Misalnya ada 10 pertanyaan yang dihasilkan dari pertemuan pertama, kadang-kadang mereka membagi, kamu nomor 1 dengan nomor 2, kamu nomor 3 dengan nomor 4. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena tujuan dari PBL adalah mahasiswa harus mengetahui semua yang menjadi learning objective pertemuan pertama mereka. Kalau dibagi-bagi, jadinya mereka hanya expert di salah satu topik saja. Dan nanti jadinya pada saat pertemuan kedua tidak akan ada proses analisis dan critical thinking karena mereka menerima mentah-mentah apa yang disampaikan oleh teman mereka. Yang kedua, harapannya adalah memang learning objektifnya wajib diketahui oleh semua mahasiswa. Oleh karena itu, perlu dosen sebagai tutor nanti, salah satu ground rules-nya juga adalah mereka harus betul-betul berkomitmen untuk menyelesaikan semua learning objektif yang sudah disepakati pada pertemuan pertama. Nah, di belajar mandiri ini mereka boleh mengakses berbagai referensi catatan kuliah, rekaman kuliah, atau materi di e-learning, atau jika dosennya bisa bisa dihubungi dan mereka tidak mendapatkan jawaban dari mana-mana, mereka boleh berkonsultasi kepada dosennya langsung. Setelah tahapan ke-6 masuk ke tahapan ke-7 di mana ini sudah masuk ke pertemuan kedua. Jadi PBL itu akan ada 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama akan masuk ke tahap pertama sampai tahap ke-5, sedangkan tahap pertemuan kedua akan diulang lagi tahap ketiga,
keempat, dan kelima. Jadi nanti pada saat pertemuan kedua, mahasiswa akan menampilkan kembali hasil diskusinya, catatan penulis, lalu mereka akan membahas satu persatu learning objective yang sudah mereka tentukan pada saat pertemuan pertama, kembali melakukan brainstorming. Sekali lagi pada saat itu tidak boleh mereka membaca langsung referensi, mereka hanya boleh menyampaikan apa yang ada di kepala mereka. Tidak boleh ada sesi belajar membaca bersama, tidak ada. Jadi proses mencari jawaban bukan di dalam kelas, proses mencari jawaban di luar kelas, sementara dalam kelas adalah proses di mana mengelaborasi kembali hasil yang telah mereka dapatkan selama proses belajar mandiri. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dalam PBL, kita akan lihat satu persatu. Ini contohnya, misalnya ini ada suatu skenario, seorang laki-laki berusia 35 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan utama batuk berlendir yang dialami sejak 3 minggu yang lalu dengan lendir berwarna kehijauan, kadang disertai darah. Keluhan disertai febris, keringat malam, anoreksia, dan berat badan dirasakan berkurang. Nah, tadi tahap pertama adalah tahap di mana mengidentifikasi dan mengklarifikasi terminologi-terminologi yang belum jelas. Nah, misalnya pada skenario ini mungkin ada yang belum mengerti tentang febris atau ada yang belum mengerti tentang anoreksia. Nah, ini kedua terminologi ini harus diselesaikan sebelum masuk ke langkah kedua. Jadi harus tahu dulu apa itu febris, apa itu anoreksia. Nah, setelah semua terminologi yang tidak jelas itu sudah dipahami oleh mahasiswa, masuk ke tahap kedua. Tahap kedua tadi adalah identifikasi masalah. Jadi kira-kira pada kasus ini masalah-masalah apa saja yang muncul dalam skenario ini? Ya, mungkin ada mahasiswa yang akan berbicara, apa kira-kira penyebab batuk pada skenario ini? Misalnya, mengapa lendirnya berwarna kehijauan? Apa hubungan batuk darah dengan anoreksia? Mengapa pasien mengalami keringat malam? Nah, dan seterusnya. Nah, ini akan muncul, pokoknya mahasiswa akan mengeksplor sebanyak-banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul pada skenario ini. Nah, itulah yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mereka bahas pada tahap ketiga. Tahap ketiga adalah tahap brainstorming. Nah, pada tahap ketiga ini mahasiswa menggunakan prior knowledge-nya. Jadi sekali lagi mereka menggunakan prior knowledge-nya. Jadi kalaupun hanya sedikit yang bisa dibahas tidak apa-apa. Jangan khawatir karena nanti jadinya learning objektifnya akan mereka identifikasi dan mereka akan gunakan waktu mereka di belajar mandiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, jangan sampai mahasiswa membuka referensi dan membaca di dalam kelas ketika sesi PBL berlangsung. Nah, misalnya pada tahap ketiga tadi sudah ada beberapa daftar pertanyaan. Mereka akan mulai berdiskusi. Coba, sepertinya seingat saya batuk itu disebabkan oleh apa begitu. Kemudian, menurut saya lendir hijaunya itu karena apa? Dan seterusnya. Ya, sampai semua masalah akan terbahas meskipun tidak sempurna atau mungkin meskipun akan ada pertanyaan yang tidak terjawab sama sekali. Nah, setelah tahap ketiga selesai, maka catatan pertanyaan tadi itu akan dikelompokkan dalam satu kelompok pertanyaan sehingga lebih mudah mereka untuk mengidentifikasi learning objective yang akan menjadi PR mereka ketika mereka selesai dari sesi pertama. Oh, tadi mereka mengelompokkan, misalnya tadi pada saat brainstorming mereka mengelompokkan gejala, batuk, lendir hijau, batuk darah, kemudian mereka mengelompokkan gejala lain, anoreksia, keringat malam, penurunan berat badan, dan seterusnya. Nah, setelah mereka mengelompokkan itu, masuk ke tahap kelima, di mana mereka menentukan learning objective masalah-masalah yang belum selesai terbahas pada sesi brainstorming. Jadi misalnya, PR kita belum selesai bahas struktur anatomi respirasi. Kita perlu mendalami lebih lanjut patomekanisme batuk yang disertai lendir hijau dan darah. Kita perlu tahu penyebab batuk darah yang disertai anoreksia, keringat malam, dan berat badan menurun. Kita perlu tahu penata laksana penyakit-penyakit tersebut, dan seterusnya. Jadi mereka boleh melist sebanyak mungkin pertanyaan yang tidak terjawab
selama sesi diskusi. Nah, di sini PR dari tugas dari tutor untuk mengamati apakah semua pertanyaan tersebut sudah mengcover, sudah mencakup learning objektif yang harus dicapai pada sesi PBL tersebut. Jika ada learning objektif yang belum tersebutkan, maka tugas dosen untuk menyampaikan kira-kira menurut kalian dari skenario ini masih ada lagi tidak yang perlu kalian ketahui. Nah, kita pancing-pancing mereka sehingga akhirnya sudah lengkap semua learning objektif yang perlu mereka capai dari sesi PBL tersebut. Setelah itu masuk ke tahap ke-6 di mana mereka mencari informasi secara individual. Jadi semua konsepnya itu, jadi konsep utamanya itu adalah semua harus mencari jawaban semua pertanyaan yang telah dihasilkan dari pertemuan pertama. Kemudian mereka mencari penjelasan tentang masalah-masalah yang belum jelas. Nah, ini supaya nanti akan menjadi modal mereka untuk sesi kedua, untuk pertemuan kedua dari PBL. Lalu masuk ke tahap ke-7 kembali, mengulang kembali langkah-langkah 3-5. Jika di langkah kelima di pertemuan kedua masih ada yang belum terjawab dengan sempurna, maka tugas tutor bukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi bukan tugas tutor menyelesaikan pertanyaan yang tidak terjawab pada pertemuan kedua. Semua pertanyaan pada pertemuan kedua yang belum terjawab menjadi learning objektif mereka kembali untuk pulang ke rumah mencari kembali lagi jawabannya, dan bisa saja mereka menjadwalkan ulang tambahan sesi PBL baik dengan disertai tutor ataupun tanpa tutor. Jadi mereka kembali harus membahas materi-materi yang belum terselesaikan dari pertemuan kedua di sesi PBL. Ya, demikian mungkin pemaparan kami tentang sesi PBL. Sebenarnya ada satu tambahan PBL, yaitu sesi PBL, yaitu pertemuan pleno. Ini dilakukan jika kita mengkhawatirkan masing-masing kelompok itu perlu keseragaman pemahaman mengenai skenario yang dibahas. Kadang-kadang kalau kita merasa mungkin tutor di dalam kelompok, masing-masing kelompok itu tidak semua adalah expert tutor sehingga tidak mampu mengarahkan sebaik dengan jika dia adalah expert tutor. Namun sebenarnya penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan outcome antara expert tutor maupun non-expert tutor. Namun sesi pleno biasanya ditambahkan di akhir dari pertemuan PBL meskipun ini bukan konsep awal PBL untuk memastikan keseragaman konsep yang didapatkan oleh mahasiswa selama sesi diskusi. Ya, sebagai rangkuman, sesi PBL adalah suatu proses strategi pembelajaran yang student center learning, di mana mahasiswa tidak hanya dilatih untuk tidak hanya dilatih untuk bisa mencapai target luaran pembelajaran atau learning objektif yang diharapkan, namun juga dilatih cara mencari referensi sendiri, mereka dilatih cara berkomunikasi efektif, mereka mengelaborasi diskusi, melakukan critical thinking dan analisis, sehingga banyak soft skill yang bisa mereka capai sehingga diharapkan setelah selesai dari PBL, informasi yang mereka diskusikan bisa disimpan ke memori jangka panjang, karena strateginya student center learning diharapkan bisa meningkatkan motivasi dan menjadikan mahasiswa sebagai deep learner dan bisa membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk belajar seumur hidup sehingga nanti tantangan-tantangan mereka setelah mereka menjadi dokter itu bisa teratasi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada materi-materi selanjutnya.